Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bu Asma. Apa kabar Bu Asma? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Hari ini sebenarnya bukan bahasa tema, tapi memang keinginan saya sih kita tahulah di masa-masa pelajar hari ini salah satu yang paling sulit itu mata pelajaran matematika. Nah, kebetulan Bu Asma ini adalah guru matematika sekaligus pelatih Olimpiade Matematika, Bu ya. Iya. Nah, yang kebetulan SMP 4 masuk kemarin semifinal ya. Iya, semifinal nasional. Semifinal secara nasional, Wah, berat. Jangan-jangan matematika ini sebenarnya menyenangkan. Nah, jangan-jangan kan? Jangan-jangan, Iya kan? ya, Kira-kira lah ya. matematika itu menyenangkan nggak, Bu Asma? Kalau menurut saya sih nggak juga ya. Kenapa Bu Iya. Asma? Sebenarnya saya juga nggak suka matematika. Jadi saya buat semenyenangkan mungkin ya, mungkin terbawa suasana dari siswa kali. Dari siswa Iya. akhirnya Jadi menyenangkan. Jadi kayak gimana caranya ya kalau sama siswa itu biar nggak susah-susah banget gitu matematika. Karena mungkin pengalaman dari sekolah kali ya kayaknya menjenuhkan banget itu matematika. matematika sangat menjenuhkan. Sangat menjenuhkan. Jadi bagaimana caranya biar kan kalau kita mau belajar yang disukain itu kan berarti gurunya dulu yang harus disukain kan. Ya. Nah berarti saya mencoba seenggaknya kalau misalkan nggak menyenangkan pelajarannya disukain lah dulu gurunya. Memulai dari gurunya Iya, dulu. mulai dari gurunya selalu. Nah, selalu apa kiat-kiat yang Pian berikan ke anak-anak saat melatih yang luar biasa masuk semifinal nasional itu menurut saya juga. Saya ini matematika sampai detik ini mungkin masih sangat mengerikan bagi saya. Tapi bagaimana Bu? Apa yang buat kiat-kiat Ibu sih melatih anak-anak sampai bisa masuk semifinal nasional itu? Masih berlanjut ya atau Masih sampai sekarang. masih sampai sekarang? Coba. Jadi kalau dibilang juga mudah untuk mengajarkan matematika tuh sebenarnya nggak juga ya. Karena saya jujur sampai sekarang juga sangat nggak suka matematika. Jadi mungkin karena saya merasa tertantang. Iya, merasa tertantang dengan pelajaran matematika. Kemudian kayak misalkan semakin kesini matematika itu semakin kayak permainan aja gitu loh. Kalau misalkan yang tahu-tahu aja nih ya, yang tahu-tahu kalau misalkan kita kayak main Mobile Legend, FF, PUBG, itu kan kayak kita mencari kemenangan gitu kan. Ya, mencari kemenangan. Nah, matematika itu kita kayak menyelesaikan, kalau kita sudah dapat jawabannya itu berarti kita sudah menang. Jadi saya merasa tertantang gitu kan. Ya. Nah, saya merasa berarti saya bisa nih buat anak-anak merasa tertantang juga dengan matematika. Nggak bisa menyelesaikan masalah matematika, berarti gimana caranya biar bisa dapat itu penyelesaian masalah matematikanya. Nah, jadi kayak misalnya nih pertama-tama aljabar itu kalau kita pakai buku, materi buku itu agak sulit nih. Agak sulit. Iya, agak sulit. Bagaimana caranya aljabar itu saya buat semenyenangkan mungkin biar penyelesaian itu dapat dengan mudah gitu. Ibu kan guru matematika Iya. juga nih, guru matematika ya. Ngajar ke anak-anak suka tidak suka matematika itu dianggap salah satu mata pelajaran yang rumit Iya. ya. Dan bagaimana caranya anak-anak itu supaya bisa senang terhadap matematika menurut Ibu? Ya dengan mengajarkan cara termudah kayak misalkan nih, kalau saya muluk-muluk monoton pakai buku aja. Jadi saya terus terang sampai sekarang itu bawa buku ke kelas itu beberapa kali aja kalau misalkan anak-anak mau saya kasihkan tugas. Nah, kadang pun tugas itu saya print out sendiri ke anak-anak karena kalau misalkan saya full materi dari buku, udahlah itu sangat membosankan, monoton. Kita kalau menuntut siswa untuk belajar sesuai di buku, itu bakal lama karena kita kalau misalkan bertahun, misalkan kalau di fungsi kuadrat aja zaman sekarang ya, kita kalau misalkan gambarkan anak-anak fungsi kuadrat itu sangat lama. Walaupun itu sudah diajarkan di kelas 8. Jadi gimana caranya biar langsung ke intinya jadi gak kelamaan. Jadi saya ajarkan dengan cara saya sendiri. Iya, betul. Iya, kalau kita menonton pakai buku ya bukan berarti saya bilang begini, saya nggak sepenuhnya nggak pakai buku. Saya tetap pakai buku, saya tetap berpedoman pada buku, saya tetap baca buku sebelum mengajarkan siswa. Ini yang saya mau ajarkan nanti, tapi jangan saya ikuti buku. Jadi saya LKS matematika itu saya sangat jarang menggunakannya. Itu cuman di bab koordinat kartesius di kelas 8 aja yang saya pakai. Selebihnya itu print out dari saya sendiri. Nah, apalagi siswa itu jarang mencatat kan? Ya, betul. Nah, matematik mana nggak bisa dicatat? Ya harus dicatat kan? Harus dicatat ya. Anak iya aja gitu, tapi nggak dicatat. Ya kan, mau gimana mau ngerjakan tugas selanjutnya kalau misalkan materi yang saya kasihkan tuh nggak dicatat. Makanya saya berinisiatif
print out. Jadi itu semacam kayak LKPD gitu. Ya, Ya sangat LKPD. ya LKPD gitu. Kalau di LKS di buku itu kan cuman suruh kerjakan ini. Kerjakan. Iya, tapi anak-anak langkah-langkahnya itu nggak semua siswa catat yang Iya. diterangkan sama guru. Makanya saya sangat senang membagikan anak-anak LKPD. Iya. Nah, jadi anak-anak ingat caranya. Oh, pertama kali aku ngerjakan caranya begini. Tinggal contek LKPD-nya kan. Nah, caranya sama. Nah, di ulangan nanti seperti itu. Jadi yang penting paham sih. Jadi kalau misalkan paham, selanjutnya tuh enak belajar matematikanya. Iya, Karena betul. dasarnya dulu Nah, kan. saya ini menggaris bawahi. Iya. Saya tidak senang matematika, Ibu. Iya. Tapi Ibu bersemangat sekali menjelaskan Oh, matematika. sangat jelas. Luar biasa sekali. Nggak apa-apa, itu sangat luar biasa menurut saya. Baik, tadi sudah kita bagaimana kiat-kiat anak-anak, Pian kasih LKPD sendiri, Iya, buat LKPD. print out sendiri Iya, dan print out lain-lain. sendiri. Saya memang beberapa kali membaca, seandainya saya juga seorang guru kan gue, materi-materi, kadang-kadang dalam buku paket itu membingungkan. Iya, terlalu panjang kalau menurut saya. Kita Terlalu kalau rumit. misalkan tuntut siswa buat pelajari yang di buku itu nggak ada habisnya. Maksudnya semua siswa punya kemampuan yang berbeda-beda ya Pak ya. Maksudnya oh dia nggak bisa hitungan, mungkin dia lebih jago di bahasanya kan. Nah jadi nggak boleh saya tuntut semua siswa harus bisa. Nah, Kan ada numerasi, akhirnya ada literasinya. Benar. Jadi makanya saya nggak ikuti buku. Kalau buku kita terapkan buku, berarti kita harus mengategorikan semua itu sama. Iya, berarti Ya kan? sebenarnya penguasaan numerasi Iya. pun itu sebenarnya anak-anak itu Iya, beda-beda. beda-beda. Wah, luar biasa. Iya. Jadi saudara-saudara bahwasannya hari ini pengakuan dari guru matematika sendiri bahwasannya adalah memang kalau apabila kita mengajar matematika hanya berpangkuan pada buku, maka itu akan sedikit rumit, Bu ya. Iya, sangat rumit. Jadi kita benar-benar harus sesuaikan dengan oh, anak ini perkalian aja masih belum bisa. Makanya saya kalau misalkan di kelas, oh karena satu kelas ini kan nggak mungkin semuanya jago, hafal 1 sampai 10, ya kan? Jadi gimana caranya biar mudah juga diterima sama siswa? Saya printkan layout gitu, print out atau pas pada masuk pertama kali, saya kadang tanya dulu perkaliannya di kelas 9. Oke, semuanya tutup dulu bukunya, kayak gitu kan. Coba tuliskan semua sebisa kalian perkalian yang kalian ketahui di Ya. kertas lembar. Oh, jadi itu bentuk analisis, Viana? Analisis. Oh, ternyata anak ini memang sampai kurang. segini aja. Iya, sampai segini aja. Jadi saya tidak pernah memaksa Oh iya, anak-anak siap. buat. Berarti jadi memang anak- Ibu sudah memetakan Iya, ya. memetakan. Dulu yang luar biasa matematikanya yang masih Iya, kurang dan yang lain-lain. iya. Oh, itu seharusnya memang Iya, begitu, Guru. seperti itu. Perkalian karena kita nggak tahu ya SD-nya, Bagaimana? apalagi online-nya banget itu Ya, kan. kan, Online oh. berapa tahun kita online kemarin Ya, kan? sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Makanya saya nggak menghantam semua anak itu sama. Siap. Mas Segelo, Ibu berasal dari mana nih? Dari Bontang. Bontang. Dari Bontang. Dulu waktu SD SMP, Ibu memandang matematika itu seperti apa? Mungkin dari dulu merasa tertantang kali ya. Ya, masalah tantangan tadi Iya, ya. tantangan tadi. Pokoknya matematika tertantang lah pokoknya. Iya. Baik. Nah, ini Bu, ini penting, ini saya sampaikan bahwasannya adalah apa sih sebenarnya apa sih closing statement seorang guru matematika ini untuk orang-orang yang ada di depan ini. Matematika itu gimana gitu. Closing ya nih ya. Ya. Jadi karena kita nih sebagai guru matematika matematikanya aja sudah dianggap susah kali ya. Jadi kita berusaha lah gimana caranya matematika itu menyenangkan dan jangan pernah memaksa semua siswa harus suka dan paham materi matematika ini yang salah dipahami guru-guru. Jadi semua harus hafal perkalian, semua harus 100 nilainya, seenggaknya harus tuntas ya. Nggak mesti kayak gitu karena kan semua anak punya kebebasan tersendiri kan. Ya, betul. Baik, luar biasa. Semua anak memiliki Jadi kemampuan dia- masing-masing. Jadi jangan dipaksakan. Iya, iya. Bahkan guru matematika nih yang ngomong, ya betul bahwasannya Albert Einstein pernah bilang semua anak-anak itu jenius. Iya. Apabila kita menilai ikan dari cara dia manjat pohon, maka ikan itu akan terlihat bodoh kan. Iya. Nah, namun ketika anak ini disesuai dengan kemampuannya, maka pasti dia akan semua akan jenius gitu ya. Nah, terus juga ini juga terakhir. Karena apa saya nggak pernah memandang siswa itu sama. Karena ketika saya memandang oh ini punya kemampuan tersendiri. Jadi anak-anak itu sadar kayak misalkan gurunya ini nggak maksain aku harus dapat 100. Gurunya ini nggak maksain aku harus paham matematika. Seenggaknya dia suka sudah kan berarti nggak terbebani. Anak-anak itu bikin nggak suka tuh karena terbebani. Iya, jadi anak-anak santai. Anak-anak kalau santai lama-lama dia mengikuti pelajaran yang ada. Jadi lama-lama dia pasti menyukai matematika dengan cara
tidak terbebani. Iya. Iya. Jangan beban. Iya, jangan terbebani. Iya benar. Matematika itu menyenangkan bukan? Iya, Bukan. iya. Baik, itu adalah pesan yang sangat luar biasa bagi Bu Asma. Terima kasih Bu Asma. Hari ini sangat luar biasa berbagi tips untuk menjadi guru, berbagi tips juga bagaimana melatih anak-anak untuk bisa menjadi seorang juara olimpiade. Sangat luar biasa ya, karena kebetulan Bu Asma juga melatih anak-anak matematika di antara hujan, antara badai, tetap aja nelpon nanya di mana ruangan tempat latihan. Ya mungkin begitulah orang matematika. Pokoknya guru-guru lain dah masuk, kalau hujan guru matematika pasti masuk. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Iya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih semuanya yang ada di sini, kru-kru juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.